Jumlah kasus positif di Taiwan kembali melonjak pada 2 Juni dengan 372 kasus lokal, 177 kasus backlog, total 549 kasus. Di antaranya yang terbanyak di New Taipei 310 kasus dan Taipei 152 kasus, sedangkan kasus meninggal 12 orang. Penularan klaster paling serius terjadi di sebuah panti perawatan lansia di distrik Tucheng, kota New Taipei. Depkes mengemukakan secara keseluruhan 25 orang dikonfirmasi positif dan panti pun segera dikosongkan dan didesinfeksi. Wali kota Hoyoi memerintahkan dilaksanakannya rapid test terhadap 34.000 lansia di semua panti jompo di New Taipei dan menegaskan kembali diprioritaskannya lansia dalam vaksinasi di masa depan. 疫苗进来的时候，我也呼吁中央一定在施打的顺序里面，自治型的长照机构一定是照顾者跟被照顾者都要优先来施打。 Chinese Culture University di kota Taipei juga melaporkan terpaparnya 4 siswa di asrama sekolah. Kamar mandi umum di asrama diduga adalah celah yang menimbulkan penularan. Pemkot pun segera melaksanakan rapid test terhadap 345 siswa di asrama. Bagi yang hasil tesnya positif akan segera diantar ke pusat karantina terpadu. Sementara di Chunan, Kabupaten Miaoli, 2 PMA Filipina dikonfirmasi positif pada 1 Juni. Sumber penularan 2 pekerja yang tidak pernah keluar negeri dalam 2 tahun ini masih diselidiki dan pihak pabrik telah diminta untuk mengisolasi pegawainya. Tekanan batin petugas medis dan pasien menjadi semakin berat dengan terus memanasnya pandemi. 2 orang perawat terluka dalam seminggu akibat serangan pisau seorang pasien positif di Rumah Sakit Shuanghe. Sementara di Rumah Sakit NTU dan Rumah Sakit Kota Taipei terjadi insiden pasien isolasi berusaha kabur dengan cara keras. Selain berbagai jenis kekerasan tadi, ada juga pasien yang memarahi perawat, ada yang sengaja merusak perlengkapan, sembarangan meludah, tidak menaati instruksi medis. Terus bertambahnya kasus kekerasan yang merumitkan ini dikhawatirkan akan mengakibatkan berkurangnya tenaga medis. 心理当然也会在影响生理的部分，会互相影响，也有直接影响生理的，比如说长时间的穿戴这些防护装备，有造成很多的不健康的发生，当然也有可能造成新的一波离职潮。 Menurut hukum, pasien yang melakukan tindak kekerasan untuk menghalangi pengobatan bisa didenda $50.000. Kalau merusak perlengkapan medis, membahayakan jiwa orang lain, bisa dihukum penjara di bawah 3 tahun, dan kalau mengakibatkan kematian, paling berat bisa dihukum penjara seumur hidup. Rumah Sakit NTU menegaskan meski terlindung hukum, pengaruh psikologis tak langsung telah terjadi terhadap petugas medis. Bagaimana meredakan rasa tak aman, baik di sisi petugas maupun pasien, adalah isu mendesak untuk mencegah terulangnya tragedi. Peluncuran kotak sayuran berisi manca bahan sayuran berdaun, rimpang, dan melon oleh Asosiasi Petani di berbagai tempat ternyata mendapat respons hangat. Warga tidak perlu lagi berbelanja di pasar dan tempat kerumunan lain, hanya perlu memesan online. Terutama setelah Taiwan memasuki waspada level 3, pemesanan yang diterima di Taipei membludak. Sementara di New Taipei, paket kombinasi sayuran dan bahan makanan lain juga disambut hangat. Asosiasi petani di berbagai tempat juga menyediakan banyak sarana daring bagi petani untuk menjual produk, termasuk toko online dan website khusus, memudahkan konsumen membeli langsung tanpa harus keluar rumah. Pada saat baru berawal, COVID-19 disebut sebagai pneumonia Wuhan. Ini dikritik diskriminatif. Kini varian virus corona dibedakan dengan nama negara tempat asalnya dan ini juga membangkitkan kontroversi. Untuk menghindari stigma, WHO 31 Mei mengumumkan pemberlakuan pemberian nama berdasarkan alfabet Yunani. Sebagai contoh, varian Inggris B117 sekarang disebut Alpha, varian Afrika Selatan adalah Beta, dan 2 varian India masing-masing dijuluki sebagai Delta dan Kappa. Tapi WHO menegaskan nama dengan sistem alfanumerik tetap akan dipakai secara ilmiah karena di dalamnya terkandung informasi mutasi virus.